teman-teman, kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip persepsi dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pernah nggak kamu merasa satu hal dipersepsikan beda oleh orang lain? Kok bisa ya? Nah, itulah serunya prinsip persepsi. Penting banget nih buat kita pahami, apalagi kalau mau mendesain pesan yang tepat sasaran. Ada 5 prinsip utama dalam persepsi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, persepsi itu relatif, bukan absolut. Artinya, setiap orang bisa punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap hal yang sama. Kenapa? Karena persepsi itu dipengaruhi oleh siapa yang melihat dan bagaimana mereka memahami situasi tersebut. Misalnya, satu mahasiswa melihat tanda larangan ngebut dan berpikir, pasti banyak kecelakaan di sini. Tapi mahasiswa lain malah berpikir, mungkin karena ini perempatan kali ya. Dua-duanya benar, tapi sudut pandangnya beda kan? Makanya, waktu kita mendesain pesan, penting banget untuk memastikan pesan itu jelas, supaya nggak ada salah paham. Yang kedua, persepsi itu sangat selektif. Artinya, kita tuh cenderung cuma fokus ke satu objek tertentu di antara sekian banyak objek yang ada di sekitar kita. Tapi, kenapa bisa begitu? Yap, perhatian kita biasanya tertuju ke hal-hal yang sesuai sama kebutuhan atau pengalaman masa lalu. Misalnya, di tengah banyaknya billboard iklan, kamu pasti lebih tertarik sama yang relevan dengan kamu, kayak promo 12-12. Jadi, waktu mendesain pesan, pastikan pesannya menarik dan sesuai sama penerimanya ya. Kalau enggak, ya bakal kelewat aja, kayak angin lewat. Yang ketiga, persepsi itu terorganisir. Artinya, persepsi membutuhkan stabilitas, ketertiban, dan pola yang jelas supaya objek bisa dipahami dengan tepat. Kalau objeknya nggak terstruktur, orang cenderung memahami berdasarkan persepsi masing-masing. Bisa jadi maknanya malah salah tangkap. Contohnya, mahasiswa pasti lebih gampang memahami siklus hujan kalau disajikan dalam urutan yang runtut kan? Jadi, waktu mendesain pesan, pastikan materinya tersusun rapi, ada alurnya, dan gampang diikuti. Dengan begitu, pesanmu bakal lebih mudah dipahami deh. Yang keempat, persepsi dipengaruhi oleh kesiapan. Artinya, cara seseorang memahami sesuatu itu sangat bergantung pada sejauh mana mereka sudah siap dan mampu menerima informasi. Contohnya, kalau kita ingin membuat materi matematika, kita harus mengetahui dulu kemampuan dari mahasiswa. Kalau mereka belum punya dasar, nantinya bakal kesulitan memahami materi baru. Makanya, kita harus buat pretest biar tahu kemampuan dan kesiapan mahasiswa. Jadi, sebelum mendesain pesan, penting banget buat tahu sejauh mana kesiapan penerima biar materinya mudah dipelajari. Yang kelima, persepsi seseorang bisa berbeda dengan orang lain meskipun situasinya sama. Kok bisa? Nah, ini karena persepsi dipengaruhi oleh banyak faktor, kayak kepribadian, sikap, motivasi, bahkan budaya dan lingkungan sosial. Misalnya, ada berita banjir. Mahasiswa yang tinggal di tempat rawan banjir pasti punya pandangan yang beda dibandingkan mahasiswa yang tidak pernah merasakan banjir. Pengalaman mereka kan nggak sama. Makanya, waktu mendesain pesan, kita harus peka sama perbedaan latar belakang biar pesannya bisa diterima dengan baik oleh semua orang. Jadi, ingat ya, memahami prinsip persepsi itu penting banget. Kalau pesannya tepat, proses belajar jadi lebih efektif, seru, dan nggak bikin pusing.